Halo kawan, sekarang kita akan berkunjung ke salah satu tokoh pemuda di daerah ini ya. Kang Duan anak beli Kang. Kang Duan anak ning omah ya. Ning omah eta walah. Garam lokal. Garam beriodium samudra. Ini lokal, ini asli nih. Itu beja-beja. Sehat Kang. Saya. Tidak asing lagi, salah satu penggerak pemuda di ranah sosial dan ekonomi di daerah ini, yaitu Kang Duan. Halo. Sehat Kang? Alhamdulillah, saya. Kalau saya kira sudah banyak yang tahu dari kiprahnya Kang Duan ini, yang sekarang itu menjadi pimpinan sekaligus pendiri dari Koperasi Sikado, toko lokal rasa milenial. Ini mantap Ya, saya juga tidak asing lagi. Ini adalah salah satu toko yang punya celana. jadi aku sekarang sekalian ngorder guys, ngorder kolor. Kang Duan ini sangat banyak kiprahnya ya kawan. Dari dari Sikado yang berperan aktif itu Sikado itu kemarin dari dinas apa Kang? Juara 1 tuh penghargaan tuh. Dari Bapelit Bangda, juara 1 program penanganan kemiskinan tingkat Kabupaten Cirebon. Wih. Kategori umum, dan juara 2 di inovasi sosial tingkat Kabupaten Cirebon, sama dari Bapelit Bangda juga. Di tahun 2019 kita dapat 2 penghargaan, tapi apalah itu penghargaan, yang penting itu bagaimana peran kita di tengah-tengah masyarakat itu, bro. Wih, idealis banget, idealis harga mati ya Pak ya. Dan emang sudah terbukti ya kawan. Kayak sekarang saya mengikuti banget tentang yang adanya si Jago itu Pak, jasa gosok. Ya. Itu hampir semua fasilitas dan yang mendampingin, mengawal langsung itu dari Kang Duan. Dari mengkoordinasi para ibu-ibu ya, para emak-emak untuk melakukan jasa gosok itu. Ya. Dan saya kira Bapak pasti tidak memanfaatkan apapun Pak, itu pure semuanya itu untuk ibu-ibu semua ya Pak ya. Aduh, saya tuh sangat memanfaatkan mereka, tenaganya saya kuras, saya eksploitasi. Jahat banget Kang. Enggak lah, semua konsepnya adalah pemberdayaan. Jadi apapun yang kita upayakan harus ada 2 kaki, 1 bisnis dan 1 sosial, dan itu harus beriringan, tidak boleh salah satunya saja, karena itu nanti menjadi timpang. Sebelum si Jago itu kan dari Koperasi Sikado ini memberikan jasa pelayanan secara mandiri itu tentang terapi gratis Kang ya. Ya, itu kado berbagi. Yang kado berbagi itu. Ya. Itu kan semua hampir orang-orang yang kurang mampu dan kebanyakan emak-emak itu mampir semua ke situ ya Pak. Dan saya kira itu benar-benar sangat harus dijadikan role model banget Pak. Kang Duan ini sungguh harus dijadikan role model untuk kawan-kawan pemuda yang di luar sana. Karena apa? Bukan hanya kata Kang, saya kira gerak, dan itu udah bukti banget. Dan yang sekarang nih Kang, yang sekarang sangat saya menarik itu tentang pesan warung abdi Kang. Ya. Itu pesan warung abdi, saya pas waktu pertama kali baca, nanti kalau kawan-kawan ingin tahu nanti saya akan perlihatkan gambarnya. Di situ warung abdi memberikan pesan bahwa budayakan belanja di warung tetangga. Ya. Dan pesan ini disampaikan oleh toko kelontong di dekat rumah Anda. Itu jujur Kang, saya selaku pelaku bisnis, pedagang kelontong, usaha kelontong itu sangat terwakilkan Kang hati kita. Perasaannya ya, Perasaannya tersentuh banget.
Bagaimana rasanya tetangga sendiri beli di tempat orang lain yang jauh, hanya karena harganya beda sedikit, di kita lebih mungkin agak mahal gitu ya, atau standar, di yang lain karena tokonya besar dengan harga grosir jelas kita kalah. Iya. Jadi mereka memperjuangkan beli dari yang jauh dan mengabaikan tetangganya sendiri. Padahal kalau dia meninggal, siapa yang beli? Nah, Siapa yang tetangga ngurusin? nggak ada. Nanti kalian belanja ke pasar Jamblang jauh-jauh beli serokan, yang nahlilin pedagang Jamblang di sana nggak ada. Nah, itulah ungkapan hati pedagang Itu kelontong. kadang-kadang cuman beda 1.000 doang, Pak. Ya. Lebih baik dia pergi ke pasar, padahal kan secara logis kenapa nggak terhitung dari seberapa banyak dia mengeluarkan bensin kan. Betul. Itu, Pak. Nah, itulah. sebenarnya yang mendasar, Pak, pemikiran yang mendasar yang menjadikan apa ya namanya gambar itu, Pak? Berarti pamflet ya? Iya. Pamflet Warung Abdi itu apa, Pak? Yang melatar belakang itu. Bagaimana kita harus sama-sama mendukung secara sosial di lingkungan terkecil. Artinya kita harus memulai segala sesuatu itu dari hal-hal yang kecil dan lingkungan sekitar. Dari sisi ekonomi kita wajib membantu lingkungan yang terkecil. Dari sisi sosial, dari sisi yang lain pun kita harus juga dimulai dari hal-hal yang terkecil dan lingkungan yang terdekat. Seperti sedekah, dianjurkan kan yang terdekat dulu, baru yang jauh. Iya. Kadang-kadang kebalik, sedekah ke yang jauh-jauh, yang depan Yang rumah, tetangganya belakang rumah kelaparan tidak tahu Anda. gitu. Nah, itu prinsip yang diajarkan oleh Rasul, yang kadang-kadang kita lupa, kita nggak nyadar bahwa ternyata Rasul tuh kayak gitu. Nah, ini perlu kesadaran bersama bahwa pesan Rasul adalah lihat dan berdayakan dan bantu orang-orang sekitar dulu, baru ke yang jauh. Itu prinsipnya. Iya, itu sebenarnya kan terlihat sederhana, apa ya, kata-kata itu. Cuman ya Allah, bermaknanya itu emang ini nih. Ini yang harus benar-benar kita suarakan oleh para usaha kelontong yang di samping jalan kecil, tetangga-tetangga rumah. Iya. Sebenarnya itu kita nggak kalah-kalah amat sih, Pak. Cuman ya berbicara tentang modal doang udah. Modal, betul. Iya, dan itu modal itu malah kalian yang beli, malah invest ke sana. Oke, kita dulu. Wah, saya iya, mau Pak. mindahin VR dulu. Iya dong. Karena kebetulan aku datang jam kerja ya, jadi lumayan menyibukkan Kang Duan. Nah, ya itulah penjelasan sedikit dari Kang Duan. Mungkin nanti kita akan perbanyak pembahasannya tentang hal-hal yang lain terkait kepemudaan, terkait ekonomi kreatif, dan terkait pergerakan-pergerakan yang lainnya. Dan yang pastinya yang sudah terbukti, yang sudah ada terlihat secara visual itu kita akan bicarakan nanti.